还敢这么说吗？人真够多的。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mimin minta maaf ya, kalau untuk kemarin ternyata Mimin salah lihat. Mimin kira ya untuk Stellar atau Jinyu hanyalah tayang 1 episode saja, tetapi tayang 2 episode sampai episode 13. Walaweh. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya di kota Pyosue atau yang biasa dikenal sebagai kota salju, Jinyu mendapati sambutan yang begitu hangat. Di sana dia bertemu dengan Paman Jiang dan juga Li Er. Di sini ya, Paman Jiang akanlah menemui Kaisar Suci Utara. Dirinya akanlah membahas tentang perjodohan Jinyu dan juga Li Er. Ditambah kedatangan dia di kota Pyosue sudahlah tersebar luas. Lalu ya, Paman Lan dan juga Jiang Li Er pergi dari sana. Tidak lama dari itu, Jinyu juga mendapati informasi terbaru kalau pangeran kota Leifa yaitu Zhou Xian ada di luar dan meminta untuklah bertemu. Mendengar nama dari Zhou Xian, dia teringat dengan masa lalunya yang kuranglah baik terhadap Zhou Xian. Sesingkatnya, akhirnya pun mereka bertemu. Zhou Xian sungguhlah begitu terkejut. Ternyata Jinyu yang dia temukan sekarang adalah orang yang pernah dia temui di alam manusia. Tetapi mereka berdua ini seakan-akan berpura-pura tidaklah mengenal satu sama lain. Jinyu berlagak seperti pria misterius yang tidak bisa untuklah ditebak. Sedangkan untuk Zhou Xian hanyalah mengenal Jinyu sebagai master penempa guys. Namun Jinyu berhasil untuklah memancingnya. Zhou Xian sangatlah penasaran. Apakah orang yang berada di depannya ini adalah Jinyu yang pernah dia temukan di alam manusia? Dan dia mencoba untuklah mengujinya dengan cara melempar beberapa cangkir teh. Apalagi ya, dalam penyambutan tamu, jika seseorang yang tidaklah meminum teh, maka dianggap sangatlah tidak sopan guys. Namun, dalam pengujian tersebut, Jinyu berhasil untuklah meminum tehnya. Sedangkan untuk Zhou Xian sendiri, dia sama sekali tidaklah berhasil meminum tehnya. Dia terus-terusan dihambat oleh Jinyu. Hal ini membuat dia sangatlah kesal dan menghina-hina status penerus penempa dewa dan Master Agung Formasi itu hanyalah sebuah gelar palsu saja. Jadi, dia juga akan membuktikannya dengan cara bertanding. Serangan pertama berhasil untuklah dihindari. Jinyu hanya meminta kepada dia janganlah terburu-buru, dan serangan dari Jinyu berhasil untuklah mengenai tubuhnya. Serangan tersebutlah membuat Zhou Xian sungguh tidak terima. Pada akhirnya mereka berdua malah terlibat dalam baku hantam. Dan rantai guntur langsunglah dikerahkan, sembari berkata kalau Jinyu ini benar-benar sangatlah mirip dengan seorang teman lamanya yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Mendengar itu, Jinyu langsunglah mengeluarkan tombaknya dan berhasil untuklah mengenai pundak dari Zhou Xian, sembari mengembalikan kata-kata yang sama. Lalu Jinyu langsunglah memberikan peringatan kepadanya. Memang waktu di alam bawah atau alam manusia, dia masihlah lebih lemah daripadanya. Tetapi untuk sekarang, apakah dia masih bisa untuklah mengatakan hal yang sama? Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jinyu, membuat Zhou Xian sungguhlah ketar-ketir. Dia tidak menyangka dalam 20.000 tahun yang begitu singkat, dia bisa naik sampai ke sini. Dirinya benar-benar begitu menyesal. Seharusnya ya ketika pertama kali bertemu, dia langsunglah menghabisinya. Alhasil ya, dia tidak bisa untuklah berteman dengan Jinyu dan memutuskan untuklah pergi dari sana. Ya, nambah lagi satu musuh. Tidak lama dari itu, dia mendapati informasi terbaru lagi, ada tamu baru yang inginlah menemui dirinya. Jinyu hanyalah senyum-senyum sembari berkata, dengan status dia sebagai master penempa senjata, ya sudah pasti banyak sekali orang yang akanlah ingin menemui dirinya. Ternyata orang yang datang untuklah menemui Jinyu adalah orang yang dia kenal, yaitu Jiang Yan atau dikenal sebagai Yan Er dan juga Nenek Yinhu lah.
Lantas ya, Jinyu langsunglah menyambutnya dengan begitu hangat. Yaner sungguhlah kecewa kepada Jinyu karena dia sudah lama datang ke alam dewa, tetapi sama sekali tidaklah mengunjungi mereka berdua. Jinyu hanya garuk-garuk kepala sembari berkata, bukankah untuk sekarang dia telah bertemu dengannya? Sedangkan ya untuk Nenek Inhula, dia terkesan kepada Jinyu. Dirinya yang bisa dikatakan baru di alam dewa, tetapi memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Dia menjadi master dari kuil misteri atau yang Mimin sebut sebagai aula yang telah hilang. Kedua, dia adalah master agung penumpaan senjata. Ketiga, dia adalah master formasi. Sang tetua telah memberikan sebuah surat undangan acara pencarian jodoh. Yaner langsunglah tersenyum-senyum. Dia berharap besar kalau Jinyu berhasil untuklah semua ini. Dia juga menyemangatinya. Sesingkatnya, mereka pun berada di aula. Di sana sudah banyak sekali para raja dewa yang akanlah ikut serta. Ada dua pria yang langsunglah berkenalan kepada Jinyu, yaitu Duan Muyu serta Sentu Fan. Tidak lama dari itu, datanglah Kui Yinhao yang sangatlah kebingungan. Bukankah untuk acara pencarian jodoh yang begitu resmi, katanya ada ribuan peserta yang akanlah ikut hadir untuklah mendapati hati dari Jiang Li. Tetapi mengapa yang datang hanyalah seuprit seperti ini? Josian yang berada di sana langsunglah menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun di sini begitu sangatlah sedikit, tidak ada satupun dari mereka yang akanlah bisa bersaing dengannya. Ucapannya membuat beberapa peserta yang mendengar sungguhlah tidak terima dan menganggap kalau Josian begitu sangatlah sombong. Lalu penjaga dari Kaisar Suci Utara langsunglah hadir dengan memberitahu acara ini akanlah dihadiri oleh 6 Kaisar Suci. Dari kota Jingwang diwakili oleh Duan Wuyun, untuk kota Leva yaitu Zhou Huo, untuk Danau Bibo yaitu Tang Lan, untuk Gunung Api yaitu Kaisar Suci Sentuian. Sedangkan untuk kota Linhai diwakili oleh Kaisar Suci Muqin, dan yang terakhir kota bawah tanah yaitu Du Taihong. Begitu juga dengan Kaisar Suci Timur menghadiri acara ini. Karena ya acara ini adalah pencarian jodoh untuklah Tuan Putri Jiangli guys. Lalu terlihat masih ada 3 kursi yang belumlah diisi. Ketiga orang ini juga begitu sangatlah penting ya. Baru saja dibilang, datanglah Ratu Pia Mau dan juga Ratu Siluman Darah yang memiliki nama sebagai Yusa. Dan yang terakhir adalah orang yang begitu sangatlah penting guys. Karena dia adalah satu-satunya God King Asura yang berada di alam dewa, yaitu Lo Fan. Anjay. Yang lebih mengejutkannya guys, kalau Fei Fei ternyata menjadi murid dari God King Asura. Lantas ya untuk Jinyu, dia tidaklah begitu percaya. Namun dia sungguhlah begitu terkesan ya, karena untuk saudaranya memiliki masa depan yang begitu cerah. Siapa sih yang kagak mau menjadi murid dari God King Asura guys? Lalu datanglah tuan rumah, yaitu Kaisar Suci Utara. Dia sungguh berterima kasih kepada mereka. Untuk tahun lalu, acara pencarian jodoh untuklah anaknya diikuti oleh para ribuan peserta. Namun pada akhirnya, dia telah memilih 12 talenta muda yang telah berada di sini guys. Kaisar Suci Utara hanya berharap besar jika nantinya dari antara mereka yang menang dan mendapati putrinya, haruslah memiliki sebuah keunggulan dari 12 talenta yang ada di sini. Begitu juga dengan Sang Ratu Utara, dia berharap kalau menantunya haruslah cukup tulus, jujur, dan peduli kepada Li Er. Dan untuk acara ini memiliki 3 tahap, yaitu 3 hadiah, 3 putaran seleksi, dan juga 3 kandidat. Dan untuk kandidat di setiap putaran akanlah dipilih bersama-sama oleh para Raja Dewa. Untuk hadiah pertamanya yaitu melambangkan ketulusan dan juga kejujuran guys. Hadiah kedua melihat tingkat dedikasinya. Tidak haruslah mahal tetapi harus cukup baru dan juga unik. Untuk hadiah ketiga, semakinlah mahal maka semakinlah baik. Waduh, ini mah namanya seberapa mahalnya
mahar yang bisa kalian berikan kepada calon mempelai wanita. 我的女 Dan Sang Kaisar Suci Utara memberikan sebuah pengecualian jika ada salah satu dari mereka yang bisa memenuhi ketiga syarat tersebut, maka dia tidak perlu untuklah memilih maharnya lagi. Ya, pada intinya, jika salah satu dari mereka telah memenuhi ketiga tahap ini dan menjadi posisi pertama, sudahlah dikatakan lebih unggul dari para peserta lainnya. Lalu acaranya pun langsunglah dimulai. Batas tahap pertama adalah 10 tahun. Dan mereka akanlah ditempatkan istana Sanhai. Siapapun yang dapat menggugah Exalted Celestial, maka mereka akanlah mendapatkan hadiah tersebut. Untuk Jinyu langsung teringat, bukankah untuk Exalted Celestial ini adalah hukuman petir milik anggota keluarga Zhao? Maka bisa dikatakan untuk tahap pertama, Zhou Xian benar-benar sangatlah diuntungkan guys. Tetapi ya, Zhou Xian menjawabnya, sangatlah sulit untuk dipastikan apakah dia juga akanlah mendapatkan hadiahnya atau sama sekali tidak. Kui Yinhou langsunglah memotong pembicaraan mereka. Daripada membahas hal yang tidak begitu penting, lebih baik kerjalah sekarang dan berjuang lebih keras. Sesingkatnya, Jinyu memutuskan untuklah reuni sebentar. Heiyu begitu sangatlah iri kepada Hofei karena dia ternyata adalah murid dari God King Asura. Sudah pasti dia memiliki perkembangan yang begitu sangatlah pesat. Karena penasaran, Heiyu meminta kepada Hofei untuklah bertanding dengannya. Sehingga mereka pun memulai pertarungan. Jinyu yang menyaksikan pertarungan mereka langsung mendapati penilaian kalau Hofei memang lebih unggul daripada Heiyu. Setelah usai dari pertarungan, Hofei mengakui meskipun perbedaan mereka baru puluhan ribu tahun, tetapi sebetulnya dia telah berkultivasi hampir 100 juta tahun. Wadah! Dan mereka berdua sangatlah percaya karena bagaimanapun juga guru dari Hofei ini adalah God King Asura. Hanya saja Heiyu dan juga Jinyu menjadi begitu sangatlah penasaran bagaimana bisa dia menjadikan Hofei sebagai muridnya. Padahal ya mereka bertiga ini tidak memiliki hubungan yang begitu dekat guys. Lantas Hofei langsunglah memberitahu alasan God King Asura menjadikan dia sebagai muridnya karena ada seseorang yang jauh lebih hebat daripadanya dan dia diperintahkan untuklah menjadi gurunya. Sayangnya orang tersebut sama sekali tidaklah dikenali olehnya. Jadi ya Jinyu meminta kepada Fei Fei untuklah mencari jawabannya sendiri. Mereka berdua tidak bisa ikutlah campur dalam semua ini. Lalu keesokan harinya, Jinyu serta lainnya telah berada di istana Sanhai atau yang disebut sebagai tangga menuju surga. Dan di puncak istana Sanhai ini terdapat 3 celestial yang kita sebut saja sebagai 3 malaikat lah ya, biar lebih mudah disebut guys. Namun sebelum mereka bisa untuklah mencapai puncak istana Sanhai, maka mereka haruslah melewati yang namanya tangga surga. Lalu datanglah 2 murid Exalted Celestial, yaitu Hou Jun dan juga Yao Lin yang sangatlah mirip dengan Xiao Yixian. Sesuai perkataan dari Duan Wuyun, kalau Zhou Xian sangatlah diuntungkan guys. Dia disambut dengan begitu baik dan dia diperintahkan untuklah masuk ke dalam aula. Ya intinya Zhou Xian ini satu langkah di depan mereka semua. Dan Zhou Xian memberitahu kepada mereka untuk menaiki tangga surga itu bukanlah perkara yang mudah. Semoga mereka semua beruntung. Sedangkan ya untuk Zhou Xian, dia tidak akanlah menaiki tangga tersebut karena dia telah memiliki sebuah keuntungan dan dia akanlah menunggunya di dalam aula. Sontak para peserta di sana sungguhlah tidak terima. Bagi mereka ini adalah sebuah kecurangan, bukanlah sebuah ujian yang begitu adil untuk para peserta lainnya. Alhasil satu persatu dari mereka memutuskan untuklah mengalah saja. Karena ya syarat untuk menaiki tangga surga itu haruslah berada di Raja Dewa. Sedangkan untuk mereka ini masihlah berada di dewa tingkat atas. Tidaklah mungkin bisa untuk memenuhi syarat tersebut.
Tetapi Qin Yu tidak akanlah membuang kesempatan ini sebelum dia benar-benar mencoba dan berusaha sampai batasannya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah hari Senin ya. Kali ini tidak ada yang namanya keliru. Tetapi ya untuk di episode kali ini ada sebuah pesan tersirat. Kekuatan orang dalam itu sungguhlah penting ya, apalagi dalam bidang pekerjaan. Jika kalian mengenal orang dalam, sudah pasti bisa untuklah masuk dengan begitu mudah. Apalagi ya orang dalamnya cukuplah berpengaruh. Dan sebagian besar dari kita berada di posisi dari Qin Yu yang haruslah memulai dari awal dan berjuang lebih keras. Namun proses tersebutlah yang akan membuat kita menjadi lebih hebat lagi guys. Dan itu semuanya tergantung kepada pribadi masing-masing. Ada yang inginlah maju terus, ada juga yang inginlah beristirahat di posisi tersebut. Dan juga ada yang sudahlah menyerah sebelum mencoba. Anjay, kenapa jadi bijak begini ya? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.